Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di konten By The Way. Oke teman-teman, saya pernah membaca sebuah novel yang berjudul A Tale of Two Cities, yang dimana penulisnya merupakan dari Inggris ya, dan juga merupakan seorang yang menyebalkan. Dia adalah Charles Dickens. Kenapa menyebalkan? Karena bagi saya dia itu bisa untuk mengoyak-ngoyak perasaan pembacanya, terutama di novel ini. Oke, jadi A Tale of Two Cities ini merupakan sebuah novel yang dipublish di tahun 18-an ya. Tepatnya tahun 1859 kalau saya tidak salah. Dan di dalamnya itu mengisahkan suatu kejadian terbesar sepanjang sejarah umat manusia yang terjadi di tahun 1789 ya. Tahun yang mudah diingat ya. Apa kejadian tersebut? Yaitu Revolusi Prancis. Kejadian tersebut merupakan suatu bentuk amarah, suatu bentuk kekesalan masyarakat kepada sang raja. Karena raja tersebut raja zolim, raja yang memberikan ketidakadilan kepada masyarakatnya. Oleh karenanya masyarakat melakukan revolusi Perancis. Dan kalau di kisah nyata itu, raja tersebut merupakan yang bernama Louis XVI ya, yang dimana pada saat itu dia harus bertemu dengan pisau gilotin. Nanti kita akan bahas kenapa bisa terjadi revolusi Prancis. Ya karena tadi ya, masyarakat kesal, masyarakat marah karena adanya ketidakadilan, karena adanya ketidaksetaraan ya, maka masyarakat marah terhadap raja yang zalim tersebut. Dari novel ini teman-teman, yang menariknya revolusi Prancis ini dipelopori oleh sepasang suami istri yang bekerja di sebuah bar gitu. Pemilik bar, bisa dikatakan pemilik bar ya, mereka adalah bartender gitu, dan mereka melakukan atau menginisiasi untuk melakukan sebuah revolusi di sebuah negara yang besar, yaitu negara Prancis. Bayangkan teman-teman bagaimana menyebalkannya seorang Charles Dickens gitu, dan mereka berhasil teman-teman. Si sepasang suami istri itu mereka mengumpulkan massa dan mata-mata lah untuk ke istana ya istilahnya, dan mereka berhasil melakukan revolusi Prancis. Dan sialnya revolusi ini memang memakan banyak korban. Korbannya itu bukan hanya sang raja, tapi istrinya, keluarganya, kerabat-kerabatnya, bahkan menteri-menterinya, dan bahkan semua orang yang pernah berhubungan dengan sang raja akan diburu. Di situ menyeramkannya. Dan novel ini tergambarkan bagaimana menyeramkannya si revolusi Prancis itu terjadi, darah-darah. Dan saya pun pernah menulis ya di blog saya, silakan teman-teman kunjungi di mlandajudan.com. Saya sudah menulis ulasan ya, sedikit ulasan tentang A Tale of Two Cities, dan dari situ saya mulai menyimpulkan bahwa memang Charles Dickens ini memang menyebalkan. Apa yang dihasilkan dari revolusi Prancis ini? Ada 3 hal yang dihasilkan oleh revolusi Prancis ini yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat Prancis, yaitu pertama liberté, égalité, dan fraternité. Mohon maaf bila saya salah pengucapannya. Ya, ada liberté. Liberté itu kebebasan ya, dimana kita bisa, masyarakat memiliki kebebasan. Nah, di sini teman-teman, jadi seringkali kita menganggap kebebasan itu kebebasan yang buruk, itu kebebasan berbuat maksiat lah, kebebasan untuk menghancurkan suatu negara lah. Padahal membuat opini, berekspresi, dan lain-lain, ada baiknya itu kebebasan ya. Jadi itu yang dipegang oleh masyarakat Prancis, liberté. Yang kedua ada égalité, persetaraan. Bahwasanya masyarakat itu setara ya, tidak melihat gender ataupun kelas sosial. Di mata égalité, masyarakat itu semuanya setara. Itulah yang menyebabkan adanya revolusi Prancis. Tidak ada kelas atas ya, kelas raja, kelas bangsawan, maupun kelas yang bawah, persetaraan ya. Dan yang ketiga itu ada fraternité, yaitu persaudaraan ya, sesama warga negara ya.
Kalau di novel ini Charles Dickens memberikan kita suatu vocabulary ya, sebuah vocabulary yang dimana berbunyi citoyen. Citoyen itu artinya adalah warga negara, sama warga. Jadi pada masa revolusi itu Charles Dickens, si tokoh-tokoh yang mencoba untuk merevolusi itu, ke warga negara, ke sesama pejuang itu ya, ke sesama pejuang revolusinya memanggilnya dengan sebutan citoyen. Di konsep persaudaraan ini masyarakat itu saling terhubung ya, erat sebagai suatu bangsa Prancis gitu. Mungkin itulah yang kita anut sekarang juga di Indonesia gitu, yaitu rasa nasionalisme. Bagaimana tidak ada suku, tidak ada bangsa, tidak ada agama ataupun yang lain, kita tetap satu, yaitu tetap berdarah Indonesia. Jadi revolusi Prancis ini memang suatu kejadian besar ya, yang mengubah suatu bentuk sistem pemerintahan, sistem negara ya, yang asalnya dari monarki hingga ke republik. Jadi revolusi Prancis ini ingin membuktikan bahwasanya raja itu, the king is not the god hands gitu. Raja itu bukan titisan Tuhan. Raja itu bukan suara Tuhan. Suara raja bukanlah suara Tuhan gitu. Raja tetaplah manusia. Dan itu yang dicoba dibuktikan melalui revolusi Prancis. Tapi sayangnya harus menggunakan pisau gilotin ya. Dan sayangnya juga bukan hanya sang raja yang harus bertemu dengan pisau gilotin, tetapi kerabatnya, keluarganya, bahkan orang-orang yang terhubung dengannya harus sempat merasakan pisau gilotin. Disitulah menyeramkannya revolusi Prancis, teman-teman. Jadi revolusi ini memang terkesan istilahnya perjuangan masyarakat ya, ingin menyuarakan kekesalannya kepada sang raja, kepada pemerintah. Tapi di sisi lain si Charles Dickens ini menggambarkan bagaimana seramnya, sampai berdarah-darah, sampai harus bertemu dengan pisau gilotin. Bahkan sang raja itu bukan hanya mahkotanya yang terlepas dari kepalanya, tapi kepalanya pun terlepas dari tubuhnya, teman-teman. Di situ digambarkan bagaimana seramnya sebuah revolusi. Dan di Indonesia pun mungkin sempat pernah, tapi tidak disebut sebagai revolusi, hanya sebagai reformasi gitu. Tapi itu pun sempat memakan korban kan. Masyarakat kesal, pada waktu itu masyarakat kesal terhadap zamannya Pak Harto ya, yang sudah terlalu lama berkuasa, hingga memakan korban, pemirsa. Itu baru reformasi. Reformasi itu sebagai bentuk lembutnya revolusi gitu, pemirsa. Apalagi kalau revolusi. Jadi bayangkan bagaimana menyeramkannya sebuah revolusi kalau dilihat dari sisi itu gitu. Novel ini juga kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Sydney Carton ya. Dan ini merupakan tokoh yang sangat membekas bagi saya, pemirsa, teman-teman. Jadi si tokoh Sydney yang bernama Sydney Carton ini, awal-awal ceritanya itu memang sangat tidak berpengaruh gitu, masih seperti figuran, seperti cameo gitu. Tapi di akhir cerita, si tokoh ini akan menjadi sosok yang sangat penting, pemirsa. Saya yakin pembaca pasti akan terharu di akhir ceritanya, yaitu melibatkan Sydney Carton. Novel ini juga di sisi lain bagaimana menyebalkannya seorang Charles Dickens itu bisa dilihat dari awal prolog yang ada di novel ini. Ketika pembaca akan membaca novelnya, pasti di awalnya pembaca akan membaca sebuah prolog yang ditulis oleh Charles Dickens tentunya, yang berbunyi bahwasanya di antara kebebasan, persaudaraan, kesetaraan, yang paling mudah terwujud adalah kematian. Dan benar saja, itulah yang terjadi di novel A Tale of Thucydides. Betapa mudahnya kematian terwujud. Baik teman-teman, segitu ulasan sedikit tentang A Tale of Thucydides. Saya tidak perlu membaca lebih lanjut plotnya ya. Saya serahkan kepada teman-teman untuk membaca lebih lanjut novel A Tale of Thucydides ini, dan saya serahkan kepada teman-teman untuk merasakan bagaimana menyebalkannya seorang Charles Dickens. Cukup sekian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan.
See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.